Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poppy Ayunda Ramadhani dengan NIM 206121104. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan soal UAS metodologi studi Islam dengan soal yaitu secara umum umat manusia Islam dalam memahami ajaran agama ada yang bersifat moderat, puritan, dan liberal. Jelaskan masing-masing kelompok menurut tersebut beserta turunan kelompoknya dan mengapa bisa terjadi perbedaan tersebut. Padahal sumber ajaran primernya sama, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Yang pertama yaitu kelompok Islam moderat. Istilah moderat biasanya disandingkan dengan kata Islam. Bagi kelompok orang Muslim yang suka melakukan otokritik terhadap Islam, maka ia disebut sebagai penganut Islam moderat. Definisi Islam moderat sering digunakan oleh orang-orang yang anti-Islam sebagai pemahaman yang mendukung kebijakan dan juga kepentingan mereka yang anti-Islam. Kemudian ada kelompok Islam Puritan. Kelompok Puritan merupakan kebalikan dari kelompok moderat. Bila kelompok moderat memandang agama ini sebagai suatu hal yang dinamis, kelompok Puritan cenderung memandang agama secara literalis dan absolut sehingga sangat membatasi akal dalam penafsiran Al-Quran maupun hadis. Akibatnya, dari sudut pandang yang kaku serta literalis inilah yang kemudian memunculkan pemahaman yang cenderung kaku, kuno, dan juga intoleran. Kemudian ada kelompok Islam liberal. Liberal artinya bebas, namun yang menjadi persoalan adalah orang yang menganut paham liberal mengartikan bukan hanya sekedar bebas, tapi bebas dari ikatan moral, bebas dari agama, serta bebas dari Tuhan. Ketika paham liberal masuk ke dalam pemikiran Islam, maka kebebasan diartikan sebagai bebas untuk menafsirkan agama sesuai dengan pikiran masing-masing orang. Akibatnya, hal-hal yang jelas haram hukumnya menjadi samar, bahkan menjadi halal, yang wajib menjadi sunnah, dan seterusnya. Lalu, mengapa bisa terjadi perbedaan tersebut? Padahal sumber ajaran primernya yaitu Al-Quran dan juga hadis itu sama. Karena adanya perbedaan persepsi dalam usul fikih dan lazim terjadi, di mana itu merupakan wewenang seorang mujtahid selaku pemegang otoritas dan juga adanya perbedaan interpretasi atau penafsiran sesuai dengan kapabilitas atau kedalaman keilmuan seorang mujtahid itu sendiri. Baik, sekiranya demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.